Pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu jenjang yang banyak dipilih oleh individu yang ada di dunia ini. Jenjang ini dipilih karena memang manusia memiliki keinginan untuk mendapatkan banyak ilmu pengetahuan serta pengalaman. Salah satu jenjang pendidikan yang cukup banyak diminati adalah jenjang perkuliahan, yang dimana di sana individu akan diberikan fasilitas akademik maupun non-akademik. Ngomongin soal akademik nih, tuntutan akademik sendiri merupakan hal yang bisa dikejar oleh banyak orang, namun dapat juga menenangkan seseorang. Kelompok kami menemukan kasus di mana terdapat seorang mahasiswa berinisial B melakukan tindak bunuh diri dengan cara menggantung dirinya sendiri, yang dimana berdasarkan kesaksian, hal ini disebabkan oleh skripsinya yang selalu ditolak oleh sang dosen, sedangkan dia sudah berstatus mahasiswa tua. Berdasarkan kasus tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa mahasiswa tersebut mengalami stres akademik. Oleh karena itu, di sini kami akan membahas lebih dalam mengenai stres akademik, serta bagaimana sih cara kita untuk memanajemen stres yang sedang kita rasakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perbedaan dari stres secara umum dan stres akademik. Menurut para ahli, stres secara umum ini merupakan tuntutan-tuntutan eksternal yang mengenai seseorang. Misalnya, objek dalam lingkungan atau sesuatu stimulus yang secara objektif adalah berbahaya. Stres juga bisa diartikan sebagai tekanan, ketegangan, gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang. Menurut Cranwell Ward pada tahun 1987 menyebutkan stres sebagai reaksi-reaksi fisiologik dan psikologik yang terjadi jika orang mempersepsi suatu ketidakseimbangan antara tingkat tuntutan yang dibebankan kepadanya dan kemampuannya untuk memenuhi tuntutan itu. Nah, itu penjelasan mengenai stres secara umumnya. Sedangkan untuk stres akademik, menurut Herman dan Karif pada tahun 2005 menyatakan bahwa stres akademik adalah stres yang disebabkan oleh academic stressor yang berhubungan dengan kegiatan belajar. Munculnya dalam proses belajar dan academic stressor tersebut berasal dari persepsi individu terhadap banyaknya pengetahuan yang harus dikuasai dan ketidakcukupan waktu untuk melakukan hal tersebut. Dan juga menurut Lin dan Chen pada tahun 2009 menambahkan bahwa stres akademik bersumber dari interaksi antara guru dengan siswa, kecemasan terkait hasil belajar yang diperoleh, ujian atau tes yang akan dihadapi, proses belajar dalam kelompok, pengaruh teman sebaya dalam proses akademik, kemampuan dalam memanajemen waktu, serta persepsi individu terkait kemampuan belajarnya yang mempengaruhi kinerja akademik yang ditampilkan. Penyebab atau faktor dari stres akademik. Stres ini sendiri tentu saja dialami dan diakibatkan karena terdapat sebuah hal yang terjadi pada diri individu yang membuatnya merasa terbebani dalam pikirannya dan membuat merasa pusing untuk dapat melakukan hal tersebut. Stres akademik ini yang dihadapi oleh pelajar sangat beragam. Di sini kita akan membahas mengenai apa saja yang mengakibatkan datangnya stres atau penyebab dari stres itu sendiri. Penjelasan ini didapatkan dari beberapa tokoh yang membuat kesimpulan mengenai penyebab stres akademik. Menurut Nakalema dan Seyonga di tahun 2014 mengungkapkan bahwa stres akademik disebabkan oleh harapan yang tinggi, informasi yang berlebihan, tekanan akademis, ambisi yang tidak realistis, peluang yang terbatas, dan daya saing yang tinggi. Selain itu, menurut Kalaguas dan Azar mengungkapkan beberapa faktor penyebab stres pada siswa yang tuntutannya akademik yang dinilai terlampau berat, hasil ujian yang buruk, tugas yang menumpuk, dan lingkungan pergaulan yang kurang baik. Terdapat beberapa gejala dari stres akademik ini, diantaranya yaitu yang pertama ada gejala emosional. Individu yang mengalami stres akademik secara emosional ditandai dengan gelisah, cemas, mengalami stres atau depresi karena tuntutan akademik, mudah marah, murung, khawatir, mudah menangis, mudah tersinggung, merasa tidak puas, panik, berperilaku impulsif, dan merasa harga dirinya menurun karena tidak mampu untuk melaksanakan tuntutan dari akademik. Selanjutnya ada gejala fisik. Individu yang mengalami stres akademik secara fisik ditandai dengan sakit kepala, pusing, tidur tidak teratur, sakit punggung, sulit untuk tidur, lelah atau kehilangan energi untuk belajar, jantung berdebar-debar, perubahan pola makan, telapak tangan berkeringat, tubuh berkeringat dingin, dan lemah atau lemas. Kemudian yang ketiga ada gejala proses berpikir.
Individu yang mengalami stres akademik secara pola pikir ditandai dengan kesulitan berkonsentrasi, bingung atau pikiran kacau, pelupa, tidak punya tujuan hidup, sering berpikir negatif, kehilangan harapan, merasa tidak berguna, merasa tidak menikmati hidup, sulit dalam membuat keputusan, dan tidak memiliki prioritas hidup. Dan next, yang terakhir ada gejala perilaku. Individu yang mengalami stres akademik secara perilaku ditandai dengan tindakan agresif, kecenderungan menyendiri, ceroboh sering menyalahkan orang lain, melamun, sering mengeluh, tertawa dengan gelisah dan bernada tinggi, berjalan mondar-mandir, sering berbohong untuk menutupi kesalahan, serta perilaku sosial yang berubah, seperti misalnya menutup diri dari lingkungan. Seseorang yang memiliki manajemen stres yang rendah cenderung kurang bisa menghadapi bahkan menyelesaikan suatu tekanan dan situasi sulit yang menghampirinya. Oleh karena itu, muncullah stres. Ternyata, stres dapat menjadi buruk yang disebut dengan distress dan dapat menjadi baik yang memberikan manfaat disebut dengan eustress. Seseorang yang mengalami hal yang sama dapat mengalami stres baik ataupun stres yang buruk tergantung dengan persepsi dan respon orang tersebut. Stres akan selalu ada dalam kehidupan kita, sehingga tidak bisa kita kontrol. Namun, kita dapat mengontrol respon dari diri kita. Ketika kita sedang stres, hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita harus sadar bahwa kita sedang berada di dalam kondisi yang stres dan mengenali gejala yang kita alami. Setelah itu, pahami dampak apa sih yang diberikan stres kepada fisik kita, emosi kita, ataupun perilaku kita. Coba untuk melihat perubahan apa saja yang sedang kita alami. Lalu, terapkan strategi pengendalian stres. Cara individu dalam mengatasi atau mengendalikan stres disebut dengan coping. Menurut Lazarus dan Volkmann, terdapat dua jenis coping, yaitu emotional focus coping dan problem focus coping. Emotional focus coping merupakan coping yang dilakukan untuk menangani emosi kita terlebih dahulu. Bisa dilakukan dengan cara menenangkan diri, menangis, tidur, ataupun melakukan hobi sesuka kita. Intinya, pada emotional focus coping ini, kita berfokus dulu terhadap emosi yang sedang kita alami. Selanjutnya, problem focus coping merupakan coping yang berhadapan langsung dengan sumber stres atau kita melakukannya dengan menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu, kita harus tahu sumber apa yang menyebabkan kita stres supaya kita dapat memilih coping mana yang lebih sesuai dengan situasi yang kita alami.